Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Setewati, nomor urut 10 dari kelompok P14 kelas A, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Beauty Vlogger Abel Cantika terhadap keputusan pembelian produk makeup, studi kuantitatif pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Yang pertama yaitu paradigma penelitian. Menurut Neumann, paradigma adalah kerangka kerja pengorganisasian umum untuk teori sosial dan penelitian empiris. Terdapat 3 paradigma penelitian, yaitu paradigma positivistik, konstruktif, dan paradigma kritis. Dan pada penelitian kami menggunakan paradigma positivistik, yaitu untuk mengkonfirmasi atau menemukan keterkaitan variabel bebas dengan pola-pola umum suatu gejala atau aktivitas manusia. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Terdapat 2 penelitian, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dan pada penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan asimetris antara variabel dengan keputusan pembelian halayak pada sebuah video informatif mengenai kecantikan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian melibatkan bentuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi peneliti mengusulkan untuk studi mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset survei. Menurut Creswell dalam bukunya yang berjudul Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches menyebutkan, riset survei memberikan deskripsi kuantitatif atau numerik tentang tren, sikap, atau opini. Yang keempat yaitu populasi dan sampel. Menurut Creswell, populasi merupakan kumpulan individu-individu yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang relatif serupa. Populasi dikenal juga sebagai keseluruhan objek atau temuan yang ingin diteliti. Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 yang berjumlah 55 orang dengan rentang usia 19 sampai 21 tahun. Menurut Creswell, sampel merupakan suatu unsur yang terdapat pada populasi yang mempresentasikan ciri-ciri atau karakteristik yang ingin ditampilkan pada penelitian. Sampel penelitian juga merupakan bagian dari populasi yang mewakili karakteristik seluruh populasi. Sampel dari penelitian ini diambil dari populasi. Cara untuk mengetahui sampelnya dilakukan dengan mengukur sampel dengan rumus Slovin. Yang kelima adalah unit analisis. Unit analisis menurut Ari Kunto adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis pada penelitian kami yaitu individu, yakni mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Yang keenam yaitu ukuran sampel. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk mengukur sampel. Skala yang digunakan untuk mendapatkan hasil menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur unsur-unsur yang terdapat pada sekelompok individu mengenai fenomena sosial. Fenomena sosial ini adalah keputusan pembelian produk kecantikan setelah melihat video beauty vlogger. Yang ketujuh yaitu teknik pengumpulan sampel. Teknik pengumpulan sampel dibagi menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada probability sampling atau sampel acak, semua elemen populasi mempunyai peluang tertentu untuk terpilih. Pada non-probability sampling, pengetahuan pribadi dan opini digunakan sebagai dasar pemilihan sampel sehingga tidak semua elemen populasi mempunyai peluang untuk terpilih. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive random sampling. 8. Metode pengumpulan data. Data penelitian dibagi menjadi 2 jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dan penelitian kami menggunakan metode pengumpulan data primer, yakni dengan menggunakan kuesioner atau angket. Yang kesembilan yaitu metode pengukuran data.
Uji validitas. Menurut Malhotra, sebuah indikator dapat diketahui sah atau valid tidaknya melalui sebuah uji validitas. Suatu indikator dikatakan valid jika pernyataan indikator mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh indikator tersebut. Dalam pengujian validitas, penelitian ini menggunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO, Measure of Sampling Adequacy, yang merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk menguji kecocokan model analisis. Uji reliabilitas. Menurut Baby, reliabilitas adalah kualitas metode pengukuran yang menunjukkan bahwa data yang sama telah dikumpulkan setiap kali dalam pengamatan berulang dari fenomena yang sama. Reliabilitas menunjukkan konsistensi pengukuran yang dilakukan, yang meliputi stabilitas, ekuivalen, dan konsistensi internal. 10. Yaitu metode analisis data. Yang pertama adalah analisis univariat. Pada penelitian ini, analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan presentase dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, analisis bivariat. Analisis bivariat yaitu analisa yang dilakukan terhadap variabel yang berhubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam analisis bivariat, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Uji analisa regresi linear dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beauty vlogger terhadap keputusan pemilihan pada mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Yang terakhir yaitu kelemahan dan keterbatasan penelitian. Kelemahan pada penelitian ini yaitu 1. Sulitnya menentukan teori yang sesuai dikarenakan cakupan materi yang begitu luas. 2. Penggunaan teori EWOM dalam penelitian ini juga memiliki kelemahan apabila beauty vlogger memperkenalkan produk namun tidak dapat menimbulkan kepercayaan serta daya tarik, maka sama sekali tidak dapat mempengaruhi keputusan pembeli dalam memilih produk make up tersebut. 3. Definisi para ahli mengenai jumlah dimensi variabel dalam keputusan pembelian yang berbeda-beda. Lalu keterbatasan pada penelitian ini yaitu 1. Objek pada penelitian ini hanya memfokuskan pada media sosial YouTube dari berbagai macam media sosial yang bisa digunakan beauty vlogger untuk berbagi informasi mengenai makeup. 2. Jumlah responden yang terhitung sedikit dengan jumlah hanya 48 orang. 3. Adanya perbedaan pemahaman dan pemikiran serta kejujuran dalam pengambilan data terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sesungguhnya.